Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Nak Teacher, bertemu lagi dengan Teacher Liza di mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang berjudul mengolah data berdasarkan fungsi matematik dan fungsi statistik di Microsoft Excel. Baiklah, kita langsung saja mulai yang fungsi pertama, yaitu tentang fungsi matematik. Nah, fungsi matematik di sini mungkin Ananda juga sudah pernah menggunakan sebelumnya, yaitu seperti fungsi penambahan, fungsi pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Lalu kalau di Microsoft Excel kira-kira prakteknya seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar untuk mempraktekkannya. Nah, kita bahas dulu yang fungsi matematika. Fungsi matematik di sini yaitu perhitungan terhadap nilai pada suatu sel tertentu dengan menggunakan operasi hitung matematik. Nah, fungsi operator hitung matematik di sini yaitu penambahan. Jadi kalau ingin menambahkan data, kita bisa menekan tombol di keyboard tanda plus gitu ya. Kemudian kalau untuk pengurangan tinggal dikasih tanda minus. Kalau perkalian itu kita kasih tanda bintang. Kemudian kalau pembagian itu kita kasih tanda garis miring. Di keyboardnya sudah ada. Kemudian kalau perpangkatan kita kasih tanda pangkat juga. Nah, itu dia untuk operator hitungnya. Kemudian yang kedua ada fungsi matematik lainnya selain operator hitung, yaitu yang pertama ada yang namanya fungsi sum. Mungkin kamu juga sudah pernah gunakan sebelumnya di latihan kita minggu kemarin. Nah, fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data pada suatu range ya. Caranya gimana, Caranya kita tinggal bikinkan formula, yaitu sama dengan sum. Jadi bisa diketik manual saja ya. Sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok range-nya, kemudian tutup kurung, enter. Itu untuk formulanya. Kemudian yang kedua ada fungsi SUMIF. Nah, kalau fungsi SUMIF ini adalah untuk menjumlahkan sel dengan kriteria tertentu. Nah, formulanya yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung, lalu kita isikan range-nya, kita blok, lalu kita masukkan kriterianya, kemudian kita masukkan sum range-nya. Di sini apa? Lalu kemudian yang berikutnya kita lanjut ke fungsi statistik. Nah, kalau fungsi statistik di sini itu adalah beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung atau mengolah data menggunakan fungsi average. Yang pertama, ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi kalau ingin merata-ratakan suatu data, suatu nilai, kamu tinggal masukkan fungsi average. Nah, untuk formulanya yaitu sama dengan average, lalu range-nya apa? Lalu yang kedua ada fungsi max ya. Fungsi max di sini yaitu untuk menghitung nilai terbesar. Jadi kalau ada sebuah data, itu kita ingin tahu nilai terbesarnya yang mana, tinggal kita gunakan fungsi max ya. Sama dengan max, kemudian range-nya apa. Kemudian yang ketiga ada fungsi min, yaitu untuk menghitung nilai terkecil, min. Rumusnya sama dengan min. Nah, ini kalau untuk menggunakannya secara manual ya, nanti teacher akan ajarkan secara manual dan secara cepatnya. Kemudian yang keempat ada fungsi count, yaitu untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi fokus ya, kalau ada suatu sel itu kadang ada isinya data, ada isinya angka, huruf gitu. Jadi kalau isinya angka saja bisa kita gunakan fungsi count. Kemudian yang berikutnya ada fungsi count A, itu adalah untuk menghasilkan jumlah data dalam range yang berbeda, kolom berisi teks. Jadi bisa isinya teks, kemudian bisa isinya angka dan sebagainya. Kemudian kalau yang count if itu adalah untuk menghitung jumlah sel pada suatu range yang memenuhi syarat yang diberikan. Jadi ada syaratnya. Kita ingin menghitung data tapi yang syarat-syarat tertentu gitu ya, enggak semuanya. Nah, lalu ada count blank, yaitu ini digunakan untuk menghitung banyaknya sel kosong dalam suatu range. Kita bisa masukkan formulanya sama dengan count blank. Nah, ini akan kita praktekkan penggunaannya dalam Microsoft Excel. Oke, baiklah Ananda, kita akan mencobakan
penggunaan fungsi matematik dan fungsi statistik di Microsoft Excel. Nah, untuk latihannya sendiri yang ini kamu praktekkan nanti di komputermu masing-masing. Ini adalah lanjutan latihan kita minggu kemarin, ya. Latihan Ananda minggu kemarin, datanya seperti ini. Kita akan lanjutkan saja dalam penggunaan fungsi matematik dan statistiknya. Oke, ini dia. Ada sebuah data mengenai daftar jumlah simpanan anggota, jumlah simpanan ya. Kemudian bulan Januari 2019. Nah, ini teacher tambahkan sedikit, ada anak teacher yang belum mengetahui bagaimana cara menggabungkan beberapa sel ya. Kalau untuk menggabungkan beberapa sel itu kita tinggal pilih merge and center ini ya. Jadi ketika kamu mengetikkan daftar jumlah simpanan anggota, kita mau menggabungkan sel A sampai sel D. Caranya gimana? Caranya tinggal kamu blok saja A sampai D ini, lalu kamu tekan di menu home, lalu pilih merge and center yang ini ya. Nah, lalu dia akan bergabung seperti ini kira-kira bentuknya. Sama juga yang untuk bulan Januari 2019. Kemudian kita lanjutkan, ini datanya sudah ada sama dengan data latihan teacher minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan memasukkan data untuk menghitung jumlah, rata-rata, dan seterusnya. Kita mulai dari jumlah. Nah, ini sudah ada data simpanannya, kemudian kita ingin kita ingin mencari tahu berapa jumlah simpanannya. Nah, tadi yang sudah teacher jelaskan, untuk jumlah kita bisa menggunakan fungsi matematik, yaitu fungsi sum ya. Kamu bisa tinggal ketikkan saja sama dengan sum seperti ini, boleh. Lalu tinggal kamu blok saja mana yang akan kita jumlahkan. Kamu tutup kurung enter, kayak gitu ya. Atau kamu juga bisa dengan cara memilih yang di sini ya, di formula box ini ada tulisannya fx. Nah, ini namanya adalah insert function. Ini kamu tinggal klik saja, lalu kamu search for a function ini tinggal ditulis saja sum, lalu go. Nah, nanti dia akan muncul select a function-nya ini muncul sum. Kamu tinggal oke-kan saja. Nah, kemudian kalau sudah kayak gini, kotak dialognya muncul seperti ini, kamu tinggal blok nomor satunya di sini sampai D14 gitu ya. Tinggal kita oke-kan saja. Nah, lalu dia muncul seperti ini. Juga bisa seperti itu. Nah, kemudian rata-rata. Nah, kalau rata-rata kita gunakan fungsi statistik. Nah, apa tadi rumusnya kalau untuk rata-rata? Yaitu sama dengan average. Nah, ini kalau sudah muncul boleh kamu klik saja. Lalu kita akan merata-ratakan sel D5, range D5 sampai D14. Oke. Kamu sudah tahan, kamu drag, kamu tahan, lalu kita tutup kurung enter. Nah, lalu akan muncul rata-ratanya. Jadi kalau suatu sel itu dia karakter jenisnya itu adalah rumus, nanti di formula boxnya ini kelihatan ya, ada rumusnya. Kalau yang ini kan kita masukkan manual, itu bedanya. Kemudian kalau untuk mencari nilai tertinggi, simpanan tertinggi bisa dengan rumus max tadi ya, sama dengan max. Ini kamu buka kurung, lalu kita blok lagi, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu, mudah sekali bukan? Nah, lanjut ke yang terendah. Yang terendah tadi sama dengan min. Buka kurung, lalu kita blok, tutup kurung, enter. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia kalau untuk jumlah rata-rata, tertinggi, dan terendah. Nah, lalu bagaimana kalau untuk jumlah laki-laki? Nah, dari data ini kan ada jenis kelaminnya ya. Dari nama anggota ini dia sudah diketahui jenis kelaminnya. Lalu sekarang kita ingin mencari tahu berapa orang sih laki-laki di anggota yang menyimpan. Tuh, caranya gimana? Kita bisa menggunakan fungsi count if ya. Jadi kita ingin menghitung data dengan syarat tertentu. Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara sama dengan count if, tinggal kamu ketik saja. Lalu kita blok range yang akan kita cari tahu jumlah laki-lakinya, yaitu yang di
sel C, di kolom C. Kita blok saja. Nah, lalu kita tekan titik koma untuk pemisahnya. Sini ya. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah kita ingin mencari jumlah laki-laki. Berarti tinggal kamu klik saja yang data laki-lakinya ada di sel C5. Seperti ini ya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul langsung bahwa jumlah laki-lakinya ada 7. Nah, jadi kita nggak usah hitung manual ya, 1, 2, 3 tuh nggak usah. Kita bisa gunakan rumus untuk mempercepat dan mengefisiensi pekerjaan kita. Kita lanjut kalau untuk jumlah perempuan. Nah, kalau jumlah perempuan berarti hampir sama ya rumusnya. Kita gunakan rumus count if, buka kurung. Nah, range-nya kita blok lagi. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu jumlah perempuan. Nah, perempuannya yang P ini ada di sel C6 ya, ada P. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, langsung muncul jumlah perempuannya ada 3. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mencari tahu jumlah yang tidak menyimpan? Nah, ini kebetulan data teacher ini cuma 10, berarti tinggal kita hitung aja bisa share gitu. Tapi kalau datanya ada ratusan gimana? Nggak mungkin kita hitung ya. Nah, jadi kalau untuk mengetahui dari anggota ini berapa orang yang tidak menyimpan, itu kita bisa menggunakan fungsi count blank namanya ya. Seperti tinggal dimasukkan sama dengan count blank. Nih sudah muncul. Kemudian kita blok yang sel D ini, kolom D ini kita blok. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, lalu bisa diketahui bahwa ternyata yang tidak menyimpan itu ada 3 orang. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak usah kita hitung, kita tinggal masukkan rumusnya saja. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan fungsi matematik dan fungsi statistik. Nah, selanjutnya silahkan Ananda cobakan, Ananda praktekkan sendiri di komputer atau laptop Ananda. Lalu nanti silahkan filenya dikirim ke teacher di Google Classroom. Baiklah anak teacher, sekian materi kita di video kali ini. Silahkan Ananda cobakan sendiri. Kalau ada kendala silahkan hubungi teacher. Oke, sekian. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.